Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara materi pertama. Meskipun di sini tulisannya tanggal itu ya, tapi ini nggak sesuai, nggak masalah, diabaikan saja. Nah ini. Ya, kita membicarakan materi pertama ya terkait masalah memahami keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk materi ini ada 3 topik, yaitu 1 pengertian iman dan takwa gitu ya. Kemudian yang kedua, argumentasi ya yang perlu kita bangun tentang cara meyakini ya, dan mengimani Tuhan, bahwasanya Tuhan itu ada dan adanya itu kita imani. Argumentasi apa yang perlu ya kita bangun, itu ya konsepnya. Kemudian yang ketiga, hubungan antara iman dan takwa. Nah, untuk materi yang ketiga ini tentu berhubungan dengan yang pertama. Yang keempat, esensi, urgensi, ya, visi manusia, ya, esensi, urgensi, visi ilahi, ya, visi ilahi, ya, untuk membangun dunia yang damai. Jadi, bagaimana konsep ketuhanan itu memiliki visi atau esensi dan urgensi sebagai satu visi ilahi yang digunakan untuk membangun dunia yang damai. Baik, kita bicarakan topik yang pertama yang terdiri dari 4 subtopik ini. Kita bicarakan mulai yang apa itu pengertian iman dan takwa. 1 ya, tentang pengertian iman dan pengertian takwa. Bicara masalah iman, ini bicara tentang hal yang tidak nampak gitu ya. Jadi kalau yang nampak ya nggak perlu diimani ya. Contoh yang paling mudah kalau kita bicara iman itu sesuatu yang tidak nampak adalah contohnya ya. Saat ini misalnya saat ini saya sedang kuliah ya. Jadi kalau kita bicara iman mesti membicarakan masalah yang terkait dengan hal yang tidak nampak, mesti yang tidak tampak. Ya, tidak tampak itu nama lainnya adalah yang gaib. Begitu. Contohnya ya, saat ini contoh yang tidak gaib ya. Tidak gaib. Tidak gaib itu contoh. Saat ini ya sedang kuliah. Misalnya saat ini kan kamu sedang kuliah. Ya, mendengarkan kuliah atau mendengarkan kuliah. Begitu. Saat ini. Ini sesuatu yang tidak gaib ya. Ini sesuatu yang tampak. Artinya tampak di sini tampak oleh indera gitu. Yang tampak oleh indera mata itu namanya terlihat. Yang oleh telinga namanya terdengar. Gitu. Ya, kalau oleh hidung manusia itu nanti terhidu. Oleh lidah, ya, oleh lidah nanti namanya terkecap. Kalau oleh tangan misalnya gitu, nanti yang terpegang atau tersentuh. Ya. 5 ini semua bisa diindera.
Nah, yang bisa diindra tentu bukan gaib. Nah, sesuatu yang tidak gaib ya relatif ya tidak perlu iman. Gitu. Jadi iman itu lebih cenderung kepada yang gaib, yang tidak terlihat, tidak terindra, mudahnya begitu. Nah, terkait bicara masalah iman ya, itu terkait dengan mempercayai. Ya, iman itu terkait dengan mempercayai. Dengan percaya. Tapi tentu percaya pada hal ya yang gaib. Gitu. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar gaib. Di sini tak masuk akal. Akal manusia nggak bisa. Gitu. Nah, tapi kita percaya itu ada, gitu ya. Tapi istilah percaya coba saya bandingkan dengan iman pada kasus ini, gitu. Ya. Kalau saat ini kuliah, gitu ya. Saat ini sedang kuliah. Maka kamu cukup percaya saja. Nggak perlu iman. Nyatanya memang sedang kuliah. Kamu sedang mendengarkan suara saya, sedang melihat video saya, sedang melihat saya bicara, ya gitu. Jadi ini tidak perlu iman, cukup percaya, gitu ya. Jadi iman itu tidak hanya sekedar percaya, tapi bisa dikatakan suatu orang yang disebut iman itu percaya yang sedalam-dalamnya. Ya gitu misalnya. Sedalam-dalamnya. Begitu. Contoh saja contoh. Ya. Sesuatu yang mungkin kita bisa katakan untuk mengidentikan dengan iman gitu ya. Ya, saya berikan contoh yang kemarin-kemarin biasa saya pakai contoh. Ada ya seorang sniper. Ya, atau penembak jitu. Gitu. Penembak jitu itu ya, dia itu sudah memiliki sertifikat. Wah, sertifikat sebagai penembak jitu untuk jarak 100 meter. Ya. Jarak 100 meter dia ACC. Oke, gitu. Pasti bisa. Gitu. Jadi kalau dia menembak dengan jarak 100 meter ya. Di sini nembak begitu pakai senjata gitu. Maka pasti kena. Begitu. Itu katanya seorang sniper ya. Yang dia membuktikan diri bahwasanya dia itu sebagai penembak jitu dengan sertifikat yang ada selembar kertas yang kemudian ada bunyi-bunyinya gitu, terus ditandatangani gitu. Yang membuktikan dia seorang sniper dengan sertifikat itu, dan kertas ini ya diterbitkan ya oleh badan internasional, badan yang kualitasnya bagus ya, badan internasional lagi ya gitu. Artinya sertifikat ini sudah diakui gitu ya. Sebelum dikeluarkan, orang ini memang sudah melakukan ya, sudah dites dan lulus gitu. Tapi dia datang kemudian ke kampung ya, datang ke kampungnya itu ya, sambil bawa sertifikat itu. Oke. Lah bagaimana bisa dipercaya? Gitu. Orang kampung kan nggak tahu. Bagaimana dipercaya oleh orang kampung gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi test case-nya begitu. Maka dia ingin membuktikan bahwa saya itu seorang yang memiliki kemampuan ya
menembak jitu sampai 100 meter gitu. Kemudian siapa yang mau menjadi relawan? Wah, dia sampai begitu. Kalau betul-betul saya itu relawan, dia itu akan nembak buah jeruk. Nah, misalnya di sini ada buah jeruk gitu ya. Yang buah jeruk itu ditaruh di atas kepalanya orang itu ya. Ini orang itu ya. Atasnya kemudian dikasih lemek itu supaya buah jeruknya bisa berdiri. Nah gitu, ini orang misalnya. Kemudian dia menembak buah jeruk itu. Misalnya di kampung itu kemudian dikumpulkan 100 orang gitu ya, yang mau menyaksikan. Siapa yang mau menjadi relawan? Untuk tahap pertama ini, nah tahap pertama, maka jarak antara jeruk dengan ujung larasnya, nah, jarak jeruk dengan ujung larasnya itu misalnya ini pistolnya gitu ya, itu jaraknya pertama kali loh ya, jaraknya itu 0 cm. Waduh, jadi nempel ya, artinya tempel, tempel. Maka kalau tadi ada 100 orang, maka 100 orang itu mau semua jadi relawan ya, 100 orang mau jadi relawan itu ya. Di sini 100 orang mau jadi relawan. 100 orang mau semua. Gitu. Kenapa? Karena nempel gitu. Kemudian jarak ini ditambah. Wah, dibikin jauh. Ya, yang semula tempel kemudian dibikin ya. Tempel itu 100 orang setuju, kemudian diberi jarak, tidak lagi tempel tapi 1 cm. Waduh, 1 cm ya masih percaya, 100 orang mau. Wah, percaya. Kenapa? Wah, ini targetnya 100 soalnya 1 cm. Oke. Kemudian jadi 1 meter. Wah, itu 1 meter masih percaya gitu. Kemudian jadi 10 meter. Ternyata tinggal 40 orang, nggak berani. Risikonya nyawa ya. Kalau gagal mati kan. Wah, nggak percaya, 40 orang yang percaya. Sertifikatnya jelas, saya tahu. Ini misalnya orang-orang yang 40 orang ini orang-orang yang tahu tentang sertifikat itu ya. 40 orang. Kemudian ditambahkan lagi jaraknya, tidak lagi 100, tidak lagi 10 meter. Jadi katakanlah 20 meter. Waduh, 20 meter aja borak ya. Gitu ya. 40 masih percaya, 20 bisa, 40 bisa ini. 20 meter bisa, ini 40 orang masih percaya ya. Dijadikan 40. Wah, tinggal 10. Jadikan 80. Tinggal 2 itu ya. Jadikan 90. Tinggal 1. Jadikan 100. Wah, tinggal 1. Begitu. Loh, padahal ini belum dibuktikan, hanya kalau ditempel 100 orang percaya gitu ya. Lama-lama setelah di jaraknya jauh, 40 meter tinggal 10 orang, 80 meter tinggal 2 orang, 90 meter tinggal 1 orang. 100 meter ya tinggal 1 orang. Nggak dibuktikan, tapi yang percaya pada sertifikat itu ya 1 orang ini. Ya. Karena apa? Orang yang percaya itu mesti mengandung risiko. Ya, dengan risiko yang disampaikan dengan segala macam halnya. Artinya orang ini walaupun tidak dibuktikan ya dengan sertifikat, dia berani, saya mau. Wah, gitu ya. Gitu ceritanya. Artinya orang yang seperti ini dengan mengandung risiko, inilah orang yang disebut iman. Walaupun dia tidak bisa membuktikan. Nah, untuk membuktikan 100 meter ini ditembak misalnya itu ya. 100 meter ditembak berhasil. Kena. Nah, kalau sudah berhasil bisa melihat bukan lagi iman. Ya, kenapa? Karena sudah terbukti. Sudah terbukti. Gitu ceritanya. Buktinya dia lihat sendiri gitu ya. Jadi kalau seseorang itu bisa melihat bukti ya, orang itu bisa melihat bukti, mudah dia untuk iman. Tapi
kalau sampai perlu bukti ya susah sekali ya. Apakah semua bentuk keimanan itu perlu bukti? Tidak. Ya, iman itu tidak selalu perlu bukti. Ya, malah umumnya tanpa bukti. Bukti-bukti yang ada, katakanlah logika yang dibutuhkan itu sifatnya logika saja. Yang ada hanya logika rasio atau otak gitu. Tidak ada bukti. Ini yang disebut iman. Jadi iman itu adalah suatu kepercayaan. Kalau ini tadi digambarkan ya, yang dicoba dipercaya itu adalah sertifikatnya. Ya. Sertifikat ini ya bisa dipercaya enggak? Nah, gitu loh. Oh, ternyata setelah dibuktikan, nah, gitu ya. Ternyata yang percaya cuma satu orang. Ya. Yang percaya cuma satu orang. Gitu. Menunjukkan gambarannya yang iman itu ya cuma satu orang itu saja. Dan itu tanpa bukti. Nah, setelah dibuktikan ternyata bisa, ya, setelah dibuktikan berhasil, misalnya gitu. Ya sudah lagi bukan iman lagi, ini ya sudah terbukti kok, gak ada lagi iman. Ya karena sudah benar-benar ada buktinya. Karena kecenderungan iman itu umumnya memang tidak ada bukti. Andaikan yang kita peroleh katakanlah seperti Nabi Musa terbakar, tidak apa-apa, itu kan sekarang kita tinggal cerita saja. Dulu yang tahu ya umatnya Nabi Musa pas itu. Zamannya Nabi Muhammad ya yang tahu ya sahabat-sahabat gitu. Zamannya Nabi Isa ya sahabatnya Nabi Isa gitu. Tapi kita yang hidup di zaman sekarang ya cukup iman gitu. Jadi iman itu adalah suatu kepercayaan ya yang mendalam. Jadi percaya yang mendalam. Yang mana dengan kepercayaan yang mendalam itu dia bisa ngambil risiko. Jadi berani ngambil risiko gitu ya. Katakanlah kalau dia itu sedekah gitu misalnya, nanti dapat pahalanya banyak. Ya, kalau kemudian dia mencuri, nanti dosanya besar. Nah itu dia percaya, maka nggak berani mencuri, dia berani sedekah gitu. Artinya kalau orang nanti di dunia misalnya di dunia dikaitkan iman ya, orang itu orang beriman nanti masuk surga. Nah, orang kafir katakanlah tidak iman, orang kafir lawannya itu masuk neraka. Nah ini dia percaya, udah iman karena. Nah seperti itu buktinya. Sebab nanti kalau dia nggak mengimani adanya surga neraka, mengimani adanya Tuhan gitu ya, namanya nggak iman. Jadi pengertian iman adalah iman pengertiannya adalah percaya ya yang sedalam-dalamnya begitu. Yang mana bukti dari adanya percaya pada iman itu ya kemudian akan mengikuti apa yang dia imani. Buktinya itu kalau orang itu beriman, bahwa dia beriman itu mengikuti ya apa-apa yang diimani gitu. Misalnya kalau orang itu bersedekah dapat pahala, mencuri berdosa gitu ya, berbuat baik berpahala, berbuat jelek dosa gitu. Konsep-konsep seperti itu yang ada di kehidupan kita. Kalau dalam konsep Islam sholat itu berpahala, kemudian meninggalkan sholat berdosa dan seterusnya. Oke, itu tentang iman pengertian. Kemudian takwa apa? Takwa sering diidentikan dengan kata takut. Tapi munculnya ketakwaan ini ya sebagai suatu bentuk rasa takut dilatar belakangi iman gitu. Orang yang iman ya kemudian akan terekspresi dengan melaksanakan perintah ya, dan takut tidak melaksanakan perintah karena berdosa. Nah kalau orang itu sudah ada di dalam ketakwaan, dia itu akan mewujudkan keimanannya ya dengan melaksanakan perintah gitu. Iman adalah satu bentuk kegiatan hati, melaksanakan perintah kegiatan fisik.
Ya, badan. Hati masuk dalam kolbu. Nah, gitu. Jadi di sini takwa itu merupakan ekspresi keimanan yang mewujud dalam bentuk perilaku, gitu ya. Jadi bisa dikatakan aja ketakwaan itu merupakan ekspresi keimanan ya, yang nampak pada perilaku. Nah, ini yang penting. Jadi orang yang berimannya banyak, baik, itu misalnya kuat, ya nampak pada perilakunya yang merupakan ekspresi ketakwaan. Misalnya perbuatannya dia suka membantu orang lain, ya ibadahnya baik, tidak berbuat buruk gitu, atau sedikit berbuat buruk dan seterusnya. Nah, itu pengertian takwa. Oke. Jadi ini ya pada konsep yang pertama terkait di RPS tadi ya. Apa-apa yang disebut di dalam pengertian iman dan takwa. Pada kesempatan ini ini pengertian iman dan takwa. Kita bicarakan nanti di video selanjutnya.